Oke, di video kali ini kita akan membahas peristiwa yang viral atau bisa dibilang sebuah kasus yang menggemparkan dari seorang elit global yang akhir-akhir ini telah diupload berkas-berkasnya di media sosial yang hampir total ada jutaan dokumen. Kasus ini menyeret orang-orang penting di dalamnya seperti politisi, presiden, pengusaha, bahkan seorang ilmuwan sekalipun. Seperti apa faktanya? Langsung aja kita naik kapal. Nah, kalian sudah tidak asing lagi dengan nama Jeffrey Epstein. Lahir pada tanggal 20 Januari 1993 di Brooklyn, kota New York, Amerika Serikat. Nah, Bang Jeff ini dikenal sebagai salah satu orang kaya di dunia. Bahkan dia memiliki sebuah pulau pribadi bernama Little Saint James yang terletak di Kepulauan Virgin, Amerika Serikat. Jeffrey Epstein memperoleh sebagian besar kekayaannya melalui jasa konsultasi keuangan, khususnya menyediakan layanan manajemen pajak dan warisan bagi para miliarder. Ia mengelola kekayaan individu super kaya melalui perusahaannya, Financial Trust Company, yang berbasis di Virgin Islands, Amerika Serikat. Kayak lawyer gitu mungkin ya, kayak lawyer. Laporan pertama yang diketahui terhadap Jeffrey Epstein diajukan pada tahun 1996 oleh Maria Farmer, seorang seniman yang pernah bekerja untuknya. Laporan ini menuduh Epstein melakukan pelecehan dan mengambil foto-foto telanjang dari adik perempuan Maria, Annie Farmer, yang saat itu masih di bawah umur 16 tahun. Maria Farmer melaporkan Epstein dan kaki tangannya Ghislaine Maxwell ke FBI, Departemen Kepolisian New York, pada musim panas 1996. Dokumen itu adalah laporan FBI dari Maria Farmer, seorang pelukis yang bekerja untuk Epstein sekitar tahun 1996. Farmer yang saudara perempuannya Annie Farmer dilecehkan oleh Epstein dan kaki tangannya Ghislaine Maxwell pada usia 16 tahun, mengatakan kepada pihak berwenang pada tahun 1996 bahwa mendiang pengusaha itu mencuri foto telanjang saudara-saudaranya. Farmer dilaporkan perilaku Epstein terkait foto-foto ini, tetapi FBI tidak pernah secara terbuka mengakui bahwa dia membuat laporan tersebut. Menurut New York Times, surat kabar itu juga mencatat bagaimana investigasi internal terhadap penanganan kasus Epstein oleh Departemen Kehakiman tidak menyebutkan laporan ini. Laporan polisi menyatakan bahwa pelapor, Maria Farmer, menyatakan dia adalah seorang seniman profesional dan mengambil foto saudara perempuannya yang usia 12-16 tahun untuk karya seni pribadinya. Lalu si Epstein mencuri foto negatif tersebut dan diyakini telah menjual foto-foto itu kepada calon pembeli. Laporan itu juga menyatakan bahwa Epstein meminta foto-foto gadis muda di kolam renang dan mengancam Farmer dengan mengatakan bahwa jika dia memberi tahu siapapun tentang foto-foto itu, dia akan membakar rumahnya. Sampai sini udah kelihatan nih jiwa-jiwa pedofilnya. Tidak jelas apa yang dilakukan FBI dengan laporan itu. Jika ada, namun jelas Epstein terus melakukan pelecehan terhadap gadis-gadis muda. Selama bertahun-tahun setelah Maria Farmer melaporkannya kepada penegak hukum, memang Epstein tidak menghadapi tuntutan hukum terkait pelecehan terhadap gadis remaja hingga pertengahan tahun 2000-an. FBI menolak permintaan Guardian untuk memberikan komentar. Nah, saat FBI ditanya The Guardian, dia menolak berkomentar nih. Maria Farmer melalui pengacaranya Jennifer Freeman dari Mars Law mengatakan bahwa dia meneteskan air mata kegembiraan untuk dirinya sendiri, tetapi juga meneteskan air mata untuk kesedihannya kepada korban-korban lainnya. Jadi dia nih senang lolos dari pedofilia itu, cuman dia sedih karena tidak diusut oleh FBI kasus-kasusnya. Freeman yang mewakili Maria Farmer dalam gugatannya terhadap pemerintah federal mengatakan dalam sebuah pernyataan, hal baru hari ini ada akhirnya mendapatkan laporan FBI tentang Maria Farmer di tahun 1996. Ini adalah kemenangan sekaligus tragedi bagi Maria dan begitu banyak korban selamat lainnya. Maria Farmer melaporkan kejahatan Jeffrey Epstein dan Ghislaine Maxwell pada tahun 1996 seandainya pemerintah menjalankan tugasnya dan menyelidiki laporan Maria dengan benar.
Lebih dari 1.000 korban dapat diselamatkan dari trauma selama 30 tahun. Ngeri sih, ngeri, ngeri. Benar-benar predator sih ini. Lanjut ke kasus kedua. Polisi Palm Beach mulai menyelidiki dugaan pembayaran kepada gadis usia 14 tahun dan grand jury mendakwa Epstein atas tuduhan soliciting prostitution. Polisi membuka penyelidikan kriminal terhadap Epstein di Palm Beach, Florida setelah orang tua seorang gadis berusia 14 tahun mengatakan bahwa Epstein membayar putrinya untuk pijat. Pijat. Oke, untuk pijat. Lalu, polisi mengumpulkan lebih banyak tuduhan dari gadis-gadis di bawah umur yang mengatakan bahwa dia telah melakukan pelecehan seksual terhadap mereka di rumah mewahnya dalam pertemuan yang sering dimulai sebagai pijat. Pijat dulu nih. Nah, Jaksa Federal kemudian mengatakan bahwa pelecehan tersebut dimulai sejak tahun 2002. Dari 2002 ke 2005. 3 tahun nih. Berapa cewek yang diajak? Dewan Juri Palm Beach County mendakwa Epstein dengan satu tuduhan kejahatan tingkat negara bagian berupa ajakan prostitusi. Namun, Kepala Detektif Utama Departemen Kepolisian Palm Beach kemudian merujuk kasus tersebut ke kantor FBI terdekat dengan mengatakan bahwa tuduhan tersebut tidak mencerminkan keseluruhan perilaku Epstein menurut tinjauan Departemen Kehakiman atas kasus tersebut. Jadi si Epstein ini berperilaku baik ya. Jadi kalau berperilaku baik ya tidak dicurigai lah. Kayak di negara Konoha. Konohagakure maksudnya. Konohagakure itu di Jepang. Mungkin ya. Seorang asisten jaksa Amerika Serikat yang telah bekerja sama dengan 2 agen FBI untuk menemukan lebih banyak korban menyerahkan draft dakwaan yang menguraikan 60 tuduhan pidana terhadap Epstein beserta memo yang merangkum bukti-bukti yang dikumpulkan terhadapnya. Buktinya udah jelas, udah konkret nih. 2008 30 Juni Epstein mengaku bersalah atas dakwaan negara bagian terkait ajakan prostitusi dan ajakan prostitusi anak di bawah umur 18 tahun dan dijatuhi hukuman 18 bulan di fasilitas keamanan minimum. 2019 6 Juni agen federal menangkap Epstein didakwa di Pengadilan Distrik Selatan New York dengan satu dakwaan perdagangan seks anak di bawah umur dan satu dakwaan konspirasi untuk melakukan perdagangan seks anak di bawah umur. Di mana yang kabarnya aksi bejat ini dilakukan di pulau pribadinya dan dihadiri orang-orang penting di seluruh dunia. Nah, pada Agustus akan berjalan persidangan selanjutnya. Si Epstein ini akan mengungkapkan fakta yang sebenarnya menurutnya nih. Ya, ibaratkan dia punya kartu asnya. Namun, naas Epstein ditemukan tewas di Metropolitan Correctional Center, fasilitas penahanan federal tempat ditahan di Manhattan. Kepala Pemeriksa Medis Kota New York kemudian menyimpulkan bahwa Epstein meninggal karena bunuh diri. Bunuh diri atau dibunuh nih, masih janggal nih kematiannya nih. Lalu kita lanjut kasus yang ketiga. Gabriela Rico Jimenez, seorang wanita asal Meksiko yang menuduh elit global terlibat dalam praktik kanibalisme, kembali menjadi sorotan. Namanya kembali mencuat setelah Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) merilis sejumlah berkas baru terkait mendiang Jeffrey Epstein, terpidana kasus pelecehan seksual anak, pada Jumat 30 Januari 2026. Mengutip Hindustan Times, salah satu dokumen yang dipublikasikan DOJ terdapat menceritakan tentang sebuah pesta di atas kapal pesiar yang di dalamnya terdapat tuduhan mengenai orang-orang yang memakan kotoran dari usus. Itu gimana sih? Maksudnya gimana sih? Masih belum paham ya. Dokumen itu juga melayangkan tuduhan terhadap sosok yang disebut sebagai George Bass. Dalam video tersebut, Gabriela Rico Jimenez, seorang model Meksiko berusia 21 tahun, terlihat berada di luar Fiesta Inn di Monterey, Meksiko pada 3 Agustus 2009. Tulis seorang yang membagikan video tersebut nih. Gabriela menghadiri pesta pribadi di hotel tersebut, sebuah acara model elit yang mempertemukan para pengusaha terkemuka.
politisi, serta individu yang namanya muncul dalam berkas Jeffrey Epstein. Namun disclaimer nih ya, nama-nama yang ada di berkas Jeffrey Epstein itu belum tentu terlibat karena di dokumen tersebut mencakup keseluruhan. Jadi kayak si Epstein itu ada yang dipelajari, coba ada yang terlibat. Jadi nggak semuanya itu yang ada di Epstein File itu termasuk nama-nama yang terlibat dalam kasus-kasus Epstein. Wanita muda mulai berteriak histeris bahwa mereka memakan anak-anak. Makan anak-anak. Kayak di film ini kayak What You Wish For. Yang artinya apa yang kamu inginkan. Nah, kalau di film itu kan para orang kaya di belahan dunia ingin memakan dengan sensasi dan rasa yang berbeda. Di saat uang bisa membeli segalanya, uang akan mengesampingkan moral. Lalu Gabriela ini kemudian diamankan oleh polisi dan menghilang tanpa jejak, menurut berita yang dilansir dari Tribun News. Langsung hilang, langsung hilang. Ngeri, 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 ngeri. Kemarin, bukti yang mendukung klaimnya dirilis dalam kumpulan berkas baru di Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang disebut membuktikan bahwa Bass melakukan hal tersebut dan bahkan lebih buruk dari itu. Buruk dari itu tuh gimana konsepnya? Nah, pada Epstein File, dokumen itu juga memuat uraian rincian mengenai pengalaman korban di sebuah kapal pesiar. Salah satu bagian menyatakan saat berada di kapal pesiar itu, ia menyaksikan laki-laki Afrika Amerika berhubungan seks dengan perempuan berambut pirang berkulit putih yang semuanya mengalami pendarahan saat berhubungan. Pernyataan lain juga menyebut ia menjadi korban semacam pengorbanan ritual di mana kakinya dipotong dengan pedang sabit tetapi tidak meninggalkan bekas luka. Masih dalam dokumen yang sama tercantum klaim lain di kapal pesiar itu ia menyaksikan bayi-bayi dimutilasi, usus mereka dikeluarkan dan individu-individu memakan kotoran dari usus tersebut. Ini udah bukan lagi kanibalisme sih, ini kayak ritual apa ini menjijikan banget guys. Merinding, merinding, merinding. Penyidik mencatat seluruh pernyataan itu berasal dari pengakuan korban. Namun, menurut catatan penyidik, korban tersebut tidak memberikan bukti pendukung atau saksi yang dapat dihubungi. Rilis dokumen ini merupakan bagian dari pembukaan lebih dari 3 juta arsip Epstein oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Menurut laporan Politico, arsip tersebut mencakup 2.000 video dan 180.000 gambar. Wakil Jaksa Agung Todd Blanche menegaskan rilis dilakukan untuk memenuhi kewajiban Undang-Undang Transparansi dan membantah tudingan bahwa pemerintah menghambat proses tersebut. Ngeri banget ya kasus-kasusnya Epstein nih, semoga tidak ada lagi ke depannya ya.